Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bertemu lagi dengan Pak Rizal Saifullah Herawan. Hore, hari ini kita akan belajar kembali dengan materi penanggulangan pencemaran lingkungan pada mata pelajaran PLH kelas 5. Tapi sebelumnya, bagi kalian yang belum klik tombol subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu agar kalian tidak ketinggalan video-video lainnya. Terima kasih. Langsung saja kita akan mulai pembahasannya. Let's go. Nah, ini dia anak-anak topik pembahasan kita kali ini. Yang pertama, pengertian pencemaran lingkungan. Yang kedua, jenis-jenis pencemaran. Yang ketiga, praktik pencegahan pencemaran lingkungan. Yang keempat, menyenangi kondisi lingkungan yang tidak tercemar. Dan yang kelima adalah mempraktikkan kegiatan penanggulangan pencemaran lingkungan. Kelima topik pembahasan ini nanti akan Bapak bahas satu persatu. Maka dari itu tolong disimak baik-baik ya. Langsung kita masuk ke poin yang pertama. Nah, ini dia pengertian pencemaran lingkungan. Tentu kalian penasaran bukan, apa sih yang dimaksud dengan pencemaran lingkungan itu? Nah, jawabannya ada di slide berikut. Nah, ini dia. Pencemaran lingkungan atau biasa disebut dengan polusi adalah masuknya atau bisa juga dimasukkannya makhluk hidup atau zat energi dan atau komponen lain ke dalam suatu lingkungan. Jadi ini maksudnya adalah polusi atau pencemaran lingkungan itu adalah masuknya ya, secara tidak sengaja berarti ya, atau dimasukkannya berarti secara sengaja makhluk hidup, zat energi, dan atau komponen lain ke dalam lingkungan yang seharusnya tidak ada di lingkungan tersebut. Nah, sebagai contoh agar lebih jelasnya seperti ini gambarnya. Nih, ada contoh gambar pencemaran lingkungan. Di sini ada pantai yang sangat tercemar sekali. Di situ banyak sampah, ya. Di situ ada komponen sampah yang seharusnya tidak ada di lingkungan itu, tetapi dimasukkan biasanya oleh manusia ya, atau mungkin secara tidak sengaja masuk ke pantai ini. Seperti pengertiannya tadi, jadi bisa masuk atau dimasukkan gitu ya. Jadi bisa sengaja atau tidak disengaja suatu zat atau energi atau komponen masuk ke dalam suatu lingkungan. Nah, di sini ada pencemaran lingkungan, yaitu pencemaran air. Contohnya ya pada gambar, ada sampah yang menumpuk masuk ke pantai sehingga mencemari lingkungan sekitarnya. Nah, itu untuk pengertiannya, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini nih yang harus kita tahu juga. Ternyata ada beberapa jenis-jenis pencemaran. Yang pertama yaitu, ini dia, pencemaran udara. Nah, pencemaran udara ini anak-anak yaitu suatu kondisi saat udara terkontaminasi oleh zat-zat yang dapat membahayakan manusia. Jadi udaranya itu tidak bersih lagi anak-anak karena sudah terkontaminasi ya oleh zat-zat yang berbahaya. Nah, biasanya sumber utama dari pencemaran udara ini contohnya adalah asap kendaraan bermotor ataupun emisi dari pabrik-pabrik. Seperti pada gambar yang sudah Bapak tampilkan. Seperti itu anak-anak ya. Nah, ini gambarnya nih. Nah, pencemaran yang kedua adalah ini dia, pencemaran air. Betul ya. Nah, kita lihat di sini, aduh, airnya jadi hitam ya, tercampur oleh apa coba? Iya betul, limbah pabrik. Sungguh sangat disayangkan ya ketika sungai yang memang menjadi sumber kehidupan berbagai makhluk hidup harus tercemar oleh limbah pabrik yang sangat berbahaya ya, zat-zat kimia yang ada di dalamnya. Nah, maka dari itu, padahal ya air itu sangat penting gitu ya bagi kehidupan manusia. Tanpa air, manusia dan makhluk hidup lainnya tidak dapat bertahan hidup ya. Dan manusia membutuhkan air bersih tentunya. Tapi jika airnya seperti ini ya anak-anak, kalau sudah tercemar oleh air limbah, apakah kita masih mau minum? Tidak ya. Makanya usahakan ketika nanti suatu saat kita memiliki perusahaan, limbah ini harus kita olah dulu gitu ya, sebelum kita buang ke sungai. Nah, berikutnya ada pencemaran yang ketiga, yaitu pencemaran tanah ya. Nah, pencemaran tanah ini anak-anak bisa kita lihat di gambar yang ketiga ini ya. Nah, di sini sebenarnya ini bukan tumpukan sampah. Ya betul sih ya, tumpukan sampah, tapi di bawahnya ini terdapat
tanah ya, sebenarnya ini tanah gitu ya, di atas sampah ini tanah, tapi jadi tidak terlihat si tanahnya itu gara-gara tumpukan sampah yang begitu tebal dan menggunung. Sangat disayangkan sekali, ini tanahnya jadi tercemar, terkontaminasi oleh zat-zat yang berbahaya, bisa jadi ya bekas kesehatan. Di sini ada sampahnya juga kan, namanya sampah berarti kotor dan bau, jadi tanahnya tidak bagus lagi gitu ya untuk ditanami pohon-pohonan. Nah, pencemaran tanah ini anak-anak sangat disayangkan karena tanah ini kan mengandung humus ya atau mineral, kemudian bakteri, air dan hewan-hewan kecil yang hidup gitu ya. Nah, ini juga sangat penting gitu bagi kehidupan manusia. Tanah itu bisa untuk mendirikan bangunan ya, untuk tempat tinggal kita, rumah gitu ya, atau juga untuk membangun lahan pertanian. Tetapi saat ini tanahnya itu seperti yang kita lihat di gambar contoh ini ya, sudah banyak tercemar karena banyak orang yang memang suka membuang sampah sembarangan. Nah, ini menimbulkan bau busuk gitu ya sampahnya, sehingga tidak baik gitu ya, dan manusia juga tidak mau gitu ya untuk mengelola menjadi lahan pertanian kalau kondisinya seperti ini. Berikutnya pencemaran yang keempat adalah pencemaran suara. Tentu kalian jarang mendengar ini ya, tapi ternyata ini juga masuk ke jenis pencemaran yang lainnya ya. Nah, pencemaran suara ini timbul karena suara bising yang menyebabkan terganggunya makhluk hidup. Ya, salah satunya kita manusia. Kita ketika berada di jalan raya atau seperti ini ya, pada gambar ini, pasti kita merasa tidak nyaman gitu ya, karena berisik suara motor, suara mobil, apalagi yang knalpotnya itu knalpot racing ya, yang buat telinga kita itu jadi bising gitu ya. Nah, ini disebabkan oleh aktivitas manusia pastinya ya, seperti pada gambar. Atau juga kalau pada gambar kan ini menggunakan kendaraan-kendaraan ya berisiknya, atau juga bisa oleh mesin-mesin alat berat ya, yang biasanya digunakan untuk membangun rumah atau gedung, kan alat-alatnya gede itu ya. Nah, itu kan menimbulkan suara yang besar, seperti pembuatan jalan tol itu menggunakan alat yang besar dan menimbulkan suara yang bising. Itu untuk jenis-jenis pencemaran. Bagaimana? Sudah tahu ya sekarang tentang jenis-jenis pencemaran. Kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Nah, berikutnya timbul pertanyaan anak-anak, bagaimana sih praktik pencegahan pencemaran lingkungan itu? Di sini Bapak sudah menyiapkannya untuk kalian. Yang pertama ini dia, ada praktik pencegahan pencemaran lingkungan di lingkungan rumah. Yang bisa kita lakukan yang pertama yaitu memisahkan sampah rumah tangga antara organik dan anorganik ya. Berikutnya yang kedua, mengumpulkan sampah organik untuk dijadikan pupuk kompos. Nah, ini bisa ya, sampah organik itu dijadikan pupuk kompos. Dan yang ketiga, tidak membakar sampah agar tidak mencemari udara. Seperti itu ya. Berikutnya, ada praktik pencegahan pencemaran lingkungan di lingkungan sekolah nih. Yang pertama yaitu menanami halaman sekolah dengan tanaman bermanfaat. Nah, tentu ya, halaman sekolah harus hijau dan banyak tumbuhan agar lingkungannya itu bersih dan bebas dari pencemaran udara khususnya ya. Kemudian yang kedua, membiasakan menulis di papan tulis dengan spidol dibandingkan memakai kapur. Kemudian yang ketiga, membiasakan diri untuk tidak membuang sampah sembarangan. Ini nih praktik yang harus dan mudah-mudahan sudah menjadi kebiasaan kita yang kita lakukan di sekolah. Seperti itu. Berikutnya ada praktik pencegahan pencemaran lingkungan di lingkungan masyarakat. Ini lebih luas lagi ya. Kalau misalkan ada kesempatan, mari kita lakukan yang pertama yaitu bekerja bakti membersihkan saluran air di lingkungan masyarakat ya. Kita harus bekerja bakti bahu-membahu, gotong royong untuk membersihkan saluran air ataupun lingkungan-lingkungan sekitar yang memang kita lihat kotor sehingga menjadi bersih ya. Itu praktik yang pertama untuk pencegahan pencemaran lingkungan di masyarakat. Yang kedua yaitu melakukan gerakan penghijauan di lingkungan tempat tinggal. Nah, ini tentu harus kita lakukan juga ya, selain tadi di sekolah, kita juga harus melakukannya di lingkungan tempat tinggal, sehingga lingkungan tempat tinggal kita terlihat hijau dan udaranya segar, jauh dari pencemaran atau polusi ya. Berikutnya poin yang terakhir, yang ketiga, yaitu menggunakan kendaraan yang berbahan bakar ramah lingkungan. Tentu ini patut kita coba ya, seperti sekarang yang banyak digalakan adalah menggunakan kendaraan energi listrik ya, karena itu dianggap lebih ramah lingkungan.
sekarang Bapak ada pertanyaan juga yang terakhir. Jadi, siapa yang berkewajiban mempraktikkan pencegahan pencemaran lingkungan yang ketiga tadi? Yang pertama ada di lingkungan rumah, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Siapa coba yang wajibnya? Apakah pemerintah, ketua RW, ketua RT, atau presiden? Jawabannya adalah ini dia, kita semua. Jadi jawabannya yang berkewajiban mempraktikkan pencegahan pencemaran lingkungan adalah kita semua. Dan dimulai dari kapan? Yaitu dari sekarang. Begitu ya anak-anak. Dan dilakukan dari hal yang terkecil terlebih dahulu yang bisa kita lakukan. Nah, itulah praktik pencegahan pencemaran lingkungan. Dan berikutnya ada yang menyenangi kondisi lingkungan yang tidak tercemar. Oh ya, jelas dong, semuanya pasti menyenangi kondisi lingkungan yang tidak tercemar. Kita bisa lihat nih gambarnya di sini. Sangat bersih sekali ya, tidak tercemar. Sangat hijau pula. Nah, ternyata ketika kita menyenangi kondisi lingkungan yang tidak tercemar, ada beberapa manfaatnya ya. Yang pertama, lingkungan yang tidak tercemar menciptakan kebersihan. Tuh, kita lihat di gambar ya. Di gambar ini bersih sekali. Ya, bersih sekali karena tidak tercemar. Manfaat yang kedua adalah lingkungan yang tidak tercemar menciptakan ketertiban. Tuh, jadi tertib semuanya. Pohonnya rapi, rumahnya bersih, tempat sampahnya nggak berserakan ya. Soalnya tertib, ada pada tempatnya, disimpan di tempat sampah, bukan berserakan sembarangan. Dan yang terakhir, poin yang ketiga, manfaatnya adalah dari menyenangi kondisi lingkungan yang tidak tercemar, yaitu lingkungan yang tidak tercemar menciptakan keindahan dan kesejukan. Sungguh indah rumah yang ada pada gambar ini, dan tentunya sudah kebayang oleh kita ya, akan sejuk karena banyak pepohonan, kemudian juga lingkungannya bersih. Maka jadikanlah rumahku istanaku ya. Maka lindungilah rumah kita, lingkungan kita dari yang namanya pencemaran. Dan terakhir, ini ada praktik kegiatan penanggulangan pencemaran lingkungan yang bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari ya. Yang pertama adalah tidak membuang sampah ke sungai. Jangan sampai kita membuang sampah ke sungai, nanti sungainya jadi tercemar loh, jadi kotor, jadi mampet, akhirnya banjir. Pokoknya banyak menimbulkan kerugian lah ya pencemaran ini. Jadi diusahakan kita tidak membuang sampah ke sungai. Buanglah pada tempatnya ya, yang sudah disediakan oleh pemerintah setempat. Berikutnya yang kedua, menanam pohon di rumah. Nah, ini kegiatan yang baik kita lakukan di rumah, yaitu menanam pohon di rumah. Siapa di sini yang sudah mencobanya? Bapak harap semuanya sudah mencoba ya. Karena Bapak juga sudah nih, di sekitar rumah Bapak banyak pohon-pohon dan bermanfaat, buahnya bisa kita petik loh. Nah, berikutnya ada praktik yang ketiga, yaitu ini dia, tidak boleh memboroskan air. Air itu sumber kehidupan. Ingat, ketika air itu dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, maka akan memberi penghidupan yang baik buat kita ya. Jangan diboroskan. Bagaimana kalau tidak ada air, airnya habis? Kan kita yang repot gitu ya. Nah, berikutnya praktik yang keempat adalah mendaur ulang sampah. Kalian bisa mendaur ulang ya, baik itu dari bahan plastik ataupun dari bahan yang organik seperti kertas-kertas atau dedaunan. Nah, ini Bapak contohkan mendaur ulang dari koran bekas ya. Ini Bapak sendiri loh yang buat. Ini dari koran bekas ya, bingkai foto ini. Dan fotonya juga foto Bapak ini waktu kecil ya. Nah, ini kalau ini yang warna emasnya ini terbuat dari koran bekas. Percaya kalau tidak percaya, memang begitu ya. Barang bekas itu bisa jadi bernilai kalau kita kreatif untuk memanfaatkannya. Seperti itu. Berikutnya adalah Bapak ucapkan sekian dan terima kasih. Mudah-mudahan pembahasan Bapak kali ini ada manfaatnya. Mohon maaf ya atas segala kekurangannya. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.